Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa sadri lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisah qala Nabi alaihi salatu wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan wa qad a'adda lahu khamsan ukhra la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah la yusadartum la azidannakum. Nabi bersabda, tidaklah Allah memberi 5 hal kepada seseorang kecuali Allah Ta'ala akan menyiapkan 5 hal yang lainnya. Yang pertama, tidaklah Allah menganugerahkan kepada seseorang untuk bisa bersyukur, ya, kecuali Allah telah mempersiapkan bagi dia akan bertambahnya nikmat yang ada pada dirinya. Ketika kita memiliki nikmat, cara membuat nikmat itu bertambah, cara membuat nikmat itu kekal pada diri kita, yaitu dengan cara mensyukurinya. Minimal daripada syukur itu kita mengucapkan alhamdulillah, minimalnya itu ya. Tapi puncak daripada syukur yaitu menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Sedangkan nikmat yang ada pada kita itu tidak terhingga, nggak bisa kita hitung. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Untuk menghitung aja kita nggak bisa. Untuk menghitung nikmat aja kita nggak bisa, ya, apalagi untuk mensyukurinya. Hitung tuh udah nggak bisa nanti. Nah, paling tidak kita syukuri nikmat yang ada pada diri kita. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan yaitu nikmat kemerdekaan, ya, nikmat kemerdekaan. Maka momen ini, ya, beberapa hari lagi tanggal 17 kita akan merayakan 17 Agustus, ya, hari kemerdekaan kita. Maka cara mengisinya itu jangan dibuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Boleh kita bikin lomba, ya, bersenang-senang terserah, tapi jangan yang maksiat. Nah, contoh yang maksiat apa? Disebut buka aurat, ya, itu maksiat, itu tidak boleh. Kemudian apa lagi di situ? Laki-laki main bola pakai daster, itu tidak boleh itu. Belum satu lucu, lucu katanya. Nggak ada maksiat lucu, itu nggak ada istilahnya maksiat lucu. Nggak boleh begitu. Nah, ini kita orang apa? Ngasih tahu kalau ini salah. Ini jangan diterus-teruskan seperti ini. Ya. Kemudian apa? Dangdutan, undang biduan. Nah, ini kalau leluhur kita, para pejuang kita ngerti bahwasanya anak cucunya merayakan kemerdekaan kayak gini, pasti nangis mereka di alam kuburnya. Lawang kita dulu, kata leluhur kita, ya, lawang dulu kita apa? Jarang makan, jarang minum, kita sembunyi di hutan, bertaruh nyawa, keringat dan air mata. Lah kok malah seperti ini? Balasan daripada anak turun kita, pasti begitu mereka. Gak boleh seperti itu, ya. Nah, maka bolehlah kita mau main apal di situ, ya, lomba apapun di situ, yang penting jangan sampai apa? Melanggar syariat. Yang bola silakan, yang bola, main voli, main apal di situ, yang penting tidak sampai melanggar syariat. Ya, itu cara mensyukuri kemerdekaan kita seperti itu. Jangan sing aneh-aneh kayak kemarin itu. Bikin apa kemarin tuh? Yang kemarin yang viral itu, bikin celeng apa itu? Ya. Suruh baca surat Wadduha. Ya, kemudian takbir. Ini pelecehan, ini bisa murtad seperti ini. Iya, ngomongnya kelalaian. Lalai apa seperti ini? Ini kurang ajar, ini biadab sudah orang seperti ini. Ya.
Masa kita yang Islam mayoritas apa? Selalu dibikin mainan kayak seperti ini. Nah, sekarang yang intoleran apa kalau seperti ini coba? Ya, tak boleh seperti itu. Ya, kita sebagai orang Muslim harus protes seperti ini, nggak boleh diem. Kita ramaikan itu di medsos bahwasanya kita nggak setuju seperti ini, kita mengutuk hal yang seperti ini. Ya, jangan sampai ini terulang lagi. Ya, jadi ketika Agustusan tadi itu terserahlah di situ ente mau pawai apa, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Kadang-kadang tuh ya pawai atau misalkan baris, duhurnya nggak sholat, asarnya nggak sholat, maghrib nggak sholat. Ya, berhenti dulu dari situ, ente sholat dulu. Kalau misalkan apa, kayak di luar tanah gitu ya, sekarang sudah mengimbau kepada masyarakat, kepada majelis itu, kalau misalkan tahu itu sholat, ya seperti itu, jangan buka aurat, begitu. Nah, termasuk juga lomba-lomba di Agustusan itu ya, itu rentan judi. Nah, judinya di mana? Ketika peserta lomba itu ditarik iuran, ya pendaftaran, kemudian hadiahnya diambil dari itu namanya judi itu. Misalkan ya, kita ngadakan lomba voli, kita ngadakan lomba bola, misalkan ya. Lalu setiap peserta itu kita tarik iuran pendaftaran. Lalu hadiahnya dari itu namanya judi. Nah, solusinya bagaimana supaya nggak judi? Ya hadiahnya dimintakan ke yang lain lah, mintakan ke donatur, atau caranya begini, masukkan satu tim yang tim ini tidak pakai bayar. Nah, kalau seperti itu namanya boleh, itu namanya muhallil, itu seperti boleh. Tapi kalau misalkan semua pesertanya wajib iuran, nah ini yang hukumnya haram, termasuk judi di sini, nggak boleh. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak ngerti yang seperti ini, kadang-kadang dianggap ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, padahal ini judi lah, ini seperti ini. Secara syariat itu judi, begitu ya. Nah, maka di sini katanya, sabdanya Nabi, tidaklah seseorang itu bersyukur kecuali sama Allah Ta'ala akan ditambahi nikmatnya. Ya, kita ini kadang-kadang ya nganggep nikmat itu kalau kita dapat uang. Kita nganggep nikmat itu kalau kita dapat jabatan, tambah tinggi jabatannya. Padahal nikmat itu enggak hanya seperti itu. Nah, kita seperti ini ya, bisa ditakdirkan malam ini bisa duduk di majelis seperti ini, itu nikmat yang tak terkira seperti ini. Ya, di saat orang-orang lalai, alhamdulillah kita bisa sholat isya berjamaah, kemudian kita bisa baca yasin, kemudian kita bisa majelis taklim seperti ini. Wah, ini nikmat yang sangat luar biasa. Ya, nah, ini seperti ini, syukuri seperti ini. Kemudian wala yu'tihi du'a illa wa qad ta'adda laul istijabah. Tidaklah seseorang dianugerahi atau ditakdirkan bisa berdoa kecuali Allah Ta'ala akan menyiapkan dikabulkannya doa tadi itu. Pertanda doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya, tanda-tanda kalau doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yaitu kita mau berdoa. Itu tandanya Allah Ta'ala nakdirkan kita akan mengabulkan doanya kita. Nah, cuma begini ya, cara ngabulkannya Allah Ta'ala itu terkadang tidak sesuai dengan isi doa kita. Ya, terkadang nggak begitu. Misalkan ya, kita minta jodoh, ya minta jodoh, doa sudah. Dia doa, ya Allah mudah-mudahan dia adalah jodohku, misalnya. Ya. Nah, ternyata ya tidak sesuai dengan doa kita.
itu berarti Allah Ta'ala tahu bahwasanya itu nggak baik bagi kita. Inilah yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Itulah bentuk caranya Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, yaitu tidak mesti sesuai dengan isi doa kita, gitu ya. Atau mungkin Allah Ta'ala akan tunda doa kita karena belum waktunya. Ya, minta kaya raya sekarang, tapi sama Allah Ta'ala ditunda, belum waktunya kamu sekarang. Kalau sekarang dikasih, kamu akan lupa kepada Allah Ta'ala nantinya, sehingga doanya itu ditunda sama Allah Ta'ala. Atau bisa jadi doa kita disimpan untuk nanti di akhirat. Maka di dalam hadis Sahih Bukhari itu diterangkan, nanti di hari kiamat semua orang itu wajib membayar hutangnya. Semua orang wajib menunaikan hutang-hutangnya, termasuk Allah Ta'ala pun akan membayar hutangnya. Allah Ta'ala juga akan melunasi hutangnya. Lalu sahabat tanya kepada Nabi, kayak apa Allah Ta'ala berhutang kepada hambanya? Kata Nabi, doa yang dulu kita panjatkan di dunia tapi tidak dikabulkan di dunia, nah sekarang ini ketika di akhirat Allah Ta'ala menunaikan hutangnya. Allah Ta'ala akan membayar hutangnya kepada kita. Itu adalah hari di mana Allah Ta'ala akan melunasi hutang-hutangnya. Jadi Anda bisa mengingatkan nanti. Maka ada cerita beberapa tahun yang lalu, ada seorang ulama besar di Mekah, namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mungkin beliau wafat sekitar 10 tahun yang lalu lah mungkin. Beliau seorang pakar hadis. Diceritakan beliau itu pas habis isya begini ya, malam-malam katanya, malam-malam sekitar hampir jam 12 lah. Beliau itu tiba-tiba terbersit dalam hatinya, aku kok pingin nasi mandi ya katanya. Aku pingin nasi mandi kambing yang panas-panas. Nggak lama setelah beliau membatin begitu, tiba-tiba pintunya ada yang ngetuk. Siapa di luar? Kami santri, wahai Sayyid. Ada apa? Ini barusan ada orang nganterkan nasi mandi kambing. Tanda. Hanya beberapa detik setelah terlintas dalam hatinya, itu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ternyata apa yang dilakukan sama Sayyid tadi, Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan tiba-tiba beliau menangis. Ya Allah, jangan-jangan ini adalah bentuk pengurangan nikmatku nanti di akhirat. Jadi ketika semua kenikmatan, semua doa dikabulkan di dunia, beliau khawatir kenikmatan nanti di surga dikurangi dengan yang ada di dunia tadi itu. Takutnya begitu. Andaikan tadi, kata beliau, andaikan tadi aku minta yang lebih berharga, tentu lebih baik lagi. Misalkan apa? Minta diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Tentu ini lebih berharga daripada hanya sekedar pingin nasi, kata beliau. Itulah penyesalan, salah satu penyesalan daripada beliau. Wala yu'til istighfar illa wa qad ta'adda lahul ghufran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tidaklah seseorang dianugerahkan untuk beristighfar kecuali Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Nabi itu setiap harinya tidak kurang dari 70 kali istighfarnya. Ada riwayat sampai 100 kali istighfarnya. Ya. Lalu Nabi kenapa kok masih istighfar? Bukankah Nabi itu orang yang maksum, orang yang terjaga daripada kesalahan? Andaikan Nabi berbuat salah, andaikan Nabi berbuat salah, itu tidak ditulis kesalahan oleh Allah Ta'ala. Tapi kenapa Nabi masih beristighfar? Pertama, katanya ulama, ini ngasih contoh kepada kita sebagai umatnya. Lawang Nabi, Nabi yang sudah suci seperti itu, bersih dari dosa, beliau masih beristighfar kepada Allah Ta'ala. Lah, seharusnya yang paling pantas untuk beristighfar ya kita seharusnya. Kita nih yang setiap harinya bergelimang dengan dosa, seharusnya kita yang lebih pantas untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah Ta'ala.
Seharusnya itu katanya ulama. Nah, jadi itu adalah tarbiyah, cara Nabi mendidik kita ya untuk banyak-banyak istighfar. Karena kita nggak tahu ada dosa yang mungkin kita nggak sengaja kita lakukan atau mungkin yang terang-terangan. Maka berbanyak istighfar ya. Pernah ada seseorang datang kepada seorang ulama. Dia mengeluhkan bahwasanya dia sudah lama berumah tangga tapi rezekinya seret. Minta amalannya. Kata ulama itu perbanyak istighfar, banyak istighfar. Insya Allah nanti rezekinya lancar. Ada lagi tak buruk? Tidak ada, di situ aja. Baca istighfar banyak-banyak. Enggak lama datang satu orang ngeluh bahwasanya dia nikah tapi lama nggak dikasih keturunan oleh Allah Ta'ala. Minta amalannya. Kata guru itu berbanyak istighfar. Ada lagi tidak istighfar yang banyak. Kemudian nggak lama datang lagi satu orang, ya, dia mengeluh bahwasanya di kampungnya lama nggak hujan kayak sekarang ini. Ya, lama nggak hujan. Kata beliau perbanyak istighfar. Lalu santri yang mendengarkan 3 orang dengan 3 kasus yang berbeda, tapi solusinya cuma satu, istighfar. Masa nggak ada yang lain? Kata gurunya di dalam Al-Quran disebutkan apa? Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ini adalah berkat istighfar Allah Ta'ala menurunkan hujan. Berkat istighfar Allah Ta'ala menganugerahkan anak. Berkat istighfar Allah Ta'ala menganugerahkan harta yang melimpah. Jadi kuncinya di istighfar itu. Bisa jadi rezeki kita tadi itu tertutup gara-gara maksiat yang kita lakukan, katanya Nabi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ziyadatu ruknin fi'li amdan. Kemudian yang ke-10 dari hal yang membatalkan sholat yaitu menambah rukun fi'li. Rukun fi'li itu kayak ruku. Jadi rukunya 2 kali. Ya, secara sengaja batal sholatnya. Paham ya? Iktidal kan sekali ya setiap rakaatnya. Lah kok dia iktidalnya 2 kali, batal sholatnya. Paham ya? Misalkan apa, sujudnya kan 2 kali setiap rakaatnya, kok 3 kali dia, maka sholatnya apa? Batal. Jadi kalau misalkan apa, menambah rukun fi'li tadi itu ruku, iktidal, sujud, ya, itu namanya rukun fi'li. Kalau itu tambahi secara sengaja, hukumnya batal sholatnya. Ah, berbeda kalau rukun kauli. Rukun kauli apa? Rukun yang berupa bacaan. Jadi Fatihahnya dia 2 kali misalkan. Iya, Fatihahnya 2 kali, nggak apa-apa seperti itu. Paham ya? Atau misalkan tahiyatnya, waktu dia baca tahiyat selesai diulangi lagi sama dia. Selesai diulangi lagi sama dia, nggak apa-apa seperti itu. Jadi yang batal itu kalau nambahi gerakan. Tapi kalau ngulangi bacaan itu nggak batal. Fatihahnya 3 kali, nggak apa-apa itu. Nggak batal. Jelas ya? Yang ke-11 wattaqaddum ala imamihi biruknain fi'liyan wattakhalluf bihima bighairi udrin. Yang berikutnya yang batalkan sholat adalah mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Contohnya begini ya, imam masih berdiri, ini makmum ruku, paham ya, iktidal, ketika dia mau bergerak untuk sujud, batal, ini sudah makmum. Kenapa? Dia sudah mendahului imamnya 2 rukun. Paham apa enggak? Mendahului satu rukun itu hukumnya haram, tapi nggak batal. Tapi kalau mendahului 2 rukun, batal dia.
Ya, contohnya tadi itu, imam berdiri, dia ruku, dia i'tidal, ketika mau bergerak sujud batal ini makmum. Jelas apa enggak? Apa itu ya? Atau contohnya begini, ketika imam mau ruku didului sama dia. Paham? Ketika imam mau i'tidal didului sama dia. Ketika imam mau bergerak sujud didului sama dia. Ini batal. Makmum batal ini. Ya. Atau contoh yang berikutnya adalah terlambat dua rukun. Makmum masih berdiri, ya, makmum masih berdiri. Imam ruku. Kemudian i'tidal, ketika imam bergerak mau sujud, ini makmum batal sudah. Kenapa? Karena makmum terlambat dua rukun. Nah, perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Itu seringnya di masjid atau di musola. Kadang-kadang makmum datang terlambat, dia tetap baca Fatihah, dilanjutkan padahal imamnya sudah i'tidal. Ini batal seperti ini. Paham enggak? Jadi yang dilakukan makmum itu ya, yang dilakukan makmum kalau terlambat, yang dilakukan oleh makmum ketika terlambat, dia datang langsung takbir, iya langsung takbir. Makmum yang terlambat itu langsung takbir, nggak usah baca kabiro, iya nggak usah baca kabiro, nggak usah baca auzu, langsung baca bismillah, langsung fatihah, fatihah. Seberapapun dia nyampenya, ketika imam ruku langsung ruku dia. Langsung ruku, nggak usah melanjutkan fatihahnya. Bahkan misalkan dia datang setelah takbir dia baca bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, imamnya ruku, langsung ruku, berarti dia wajibnya hanya baca 2 ayat saja. Ngerti ya? Atau misalkan dia datang takbir terus dia baca bismillah, imam ruku, dia langsung ruku, berarti wajibnya makmum ini cuma 1 ayat saja. Bahkan ketika dia datang takbir, setelah takbir itu imam ruku, langsung ruku, berarti makmum ini apa? Tidak wajib baca Fatihah sama sekali. Jadi kalau terlambat setelah takbir langsung baca bismillahnya Fatihah itu. Nggak usah baca kabiro, nggak usah baca yang lainnya. Seberapapun dapatnya Fatihah, imam ruku langsung ikut ruku. Ngerti ya? Nah, karena dalam berjamaah itu seseorang dianggap dapat 1 rakaat. Kalau tumakninah ruku bersama imam. Ngerti apa enggak? Tumakninah ruku bersama imam. Kalau dia ngikuti imam ketika ruku tadi itu, dia mendapati imam tumakninah di situ, maka dia dapat 1 rakaat. Paham ya? Tapi kalau fadilah jamaah, keutamaan jamaah, pahala jamaah 27 derajat itu ya, itu didapatkan selama imam belum salam. Yang penting imam belum salam, itu makmum dapat pahala 27 derajat. Walaupun belum duduk, sampai datang takbir, mau duduk imamnya sudah salam, ya wis nggak usah duduk, langsung lanjutkan sudah, langsung Fatihah tadi itu. Tapi dia sudah dapat pahala jamaah. Yang penting dia takbir sebelum imamnya salam, itu dapat fadilah jamaah. Tapi kalau 1 rakaat itu didapatkan dengan tumakninah ruku bersama imam. Jadi kalau terlambat sedapatnya baca Fatihah, jangan diteruskan batal nanti itu. Jelas ya? Kemudian yang ke-12, waniyati qadhis shalah.
Yang membatalkan sholat yang ke-12 yaitu niat memutus sholat. Niat memutus sholat. Tengah-tengah sholat dia niat, wis tak batalkan sudah, tak batalkan sama saya. Itu batal sudah, udah jadi misalkan. Kalau sudah niat memutuskan sholat hukumnya batal. Yang ke-13 wa ta'liqi qadriha bi syai'in. Niat menggantungkan membatalkan sholat dengan sesuatu. Jadi misalkan tengah-tengah sholat, ya tengah-tengah sholat, kalau hujan, saya batalkan ngambil jemuran. Hujan nggak hujan tetap batal sholatnya. Kenapa? Karena dia telah menggantungkan sesuatu untuk membatalkan sholat. Ya. Atau misalkan apa? Tengah-tengah sholat, kalau ibu menelpon, ya, aku batalkan sholatnya. Ada telepon atau enggak, tetap batal sholatnya. Karena dia telah menggantungkan untuk membatalkan sholat dengan sesuatu. Yang terakhir, wattaraddud fi qat'iha, ya, wattaraddud fi qat'iha, ragu-ragu di dalam memutus sholat. Batalkan apa enggak ya? Batalkan apa enggak ya? Ragu-ragu dia. Wis enggak sudah, ya enggak sudah, itu batal sudah seperti itu. Jelas ya? Ada yang tanyakan? Silakan. Boleh bahas ini apa yang lain? Silakan. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan. Silakan. Kalau kita di pangkalan misalnya lihat kan, misalkan dari hotel bisa melihat imamnya itu bisa ikut gabung jemaahnya kan? Gini ya, syaratnya jamaah kalau dia berada dalam satu masjid, imam dan makmum berada dalam satu masjid, itu syaratnya cuma mengetahui pergerakan imam, entah dengan melihat atau dengan mendengar. Sami Allahu liman hamidah, berarti imam itidal, berarti paham benar. Itu kalau dalam masjid ya, kalau dalam masjid, imam dan makmum kalau dalam masjid. Tapi kalau misalkan imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, syaratnya itu si makmum andaikan dibolehkan jalan di dalam sholat, itu untuk bisa sampai ke imam itu nggak perlu jalan muter. Nah, contohnya seperti ini ya. Umpama bukan masjid, musola kah atau aula kah, misalkan ya. Ini makmum di sini, imam di dalam. Nah, ini si makmum untuk bisa ke imam itu tentunya apa? Cara jalannya kan muter gitu ya, membelakangi kiblat kan dia kan ke sana kiblat kan. Berarti umpama untuk bisa sampai ke imam berarti dia harus jalan membelakangi kiblat baru sampai ke imam. Ini tidak sah seperti ini. Tidak ngerti? Gitu lah. Umpama bukan masjid lah ya. Umpama bukan masjid. Bangunan seperti ini, umpama bukan masjid, yang sini tidak sah. Yang di sini tidak sah. Ngerti apa? Yang di sini enggak sah. Kenapa? Karena yang di sini untuk bisa nyampe ke imam berarti dia jalannya harus membelakangi kiblat kan. Berarti dia harus ngadep ke timur, begitu ya. Berarti ketika ngadep ke timur kan membelakangi kiblat berarti dia. Terus kemana? Terus ke sana kan, ngadep ke selatan, utara kan. Baru bisa dia ngadep ke kiblat lagi. Andaikan boleh jalan waktu sholat, begitu. Nah sekarang kalau di hotel kan bukan masjid. Di hotel kan bukan masjid. Berarti kan imamnya di masjid, makmumnya di hotel. Nah ini tidak sah seperti ini, kecuali ada makmum yang nyambung. Andaikan ada makmum yang nyambung. Misalkan lagi-lagi andaikan ini bukan masjid, ya, yang nggak sah kan di sini.
yang sah di dalam, terus andaikan meluber ini jamaah, itu andaikan sampai ke sana, itu di sana tetap sah yang sana, karena nyambung dengan makmum yang di sini. Gitulah maksudnya. Yang di sini yang nggak sah, andaikan bukan masjid. Begitu. Tidak paham Mas. Apa yang baik pasang ada pintu itu gimana? Kecuali di situ ada pintu. Paham ya? Di situ ada pintu. Lah, maka makmum yang berdiri di situ terus sampai ke belakang sini itu sah semua. Kalau bukan masjid dulu ya. Nah, tapi karena ini masjid, maka model seperti ini sah semua ya. Ini sah. Yang di situ sah. Kemudian yang di sana juga sah. Begitu. Kalau terserah di situ, yang penting nyambung di situ. Iya, yang penting nyambung. Paham ya? Jadi misalkan ini meluber sampai ke situ, ke lorong situ ya, ke celah itu ya, celah itu terus ke sana. Ya. Habis itu sampai ke portal sana. Ya. Kemudian memanjang ke sana, terus ke kiri, ke kanan, saja di sini. Begitulah ya. Nah sekarang ketika kita di hotel di Mekah ini, ada jamaah yang nyambung ke situ apa enggak? Begitulah. Misalkan ya, itu meluber dari Masjidil Haram itu sampai keluar. Nah sampai ada di lobi hotel misalkan. Itu masih meluber itu nyambung dengan yang di lobi hotel, itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau tidak ada ketersambungan seperti itu, walaupun dia kelihatan imam, ya tidak sah. Ya tidak sah di situ. Paham ya? Ada lagi? Silakan. Kalau misalkan tadi itu kalau dengan gerakan sholat, itu kan tidak boleh. Ya kalau lupa kan beda lagi ya. Kalau lupa kan tadi hitung di situ. Tidak apa, tadi kan sengaja tadi. Nambahi gerakan secara sengaja. Nambahi rukun fi'li secara sengaja itu membatalkan sholat. Nah, ada lagi? Ngerti ya? Jadi kayak tadi ya, misalkan di hotel Masjidil Haram itu, asalkan ada luberan jamaah nyambung ke lobi hotel, lah ya, sholat di lobi hotel nggak apa-apa, asalkan apa nyambung dengan jamaah yang meluber tadi itu. Tapi kalau enggak ya enggak di situ. Dia di lantai 5, tapi enggak ada makmum yang nyambung itu enggak sah seperti itu. Walaupun kelihatan imamnya dari mana. Ya. Ada lagi? Silakan. Ini banyak yang terjadi pada saat itu juga bagaimana saja. Misalnya kan kalau sama wanita itu misalkan laki-laki, nah jalan itu di berbeda jalan oleh ya. Jadi gini ya. Memang urutannya saf itu laki-laki dewasa, kemudian anak kecil, anak laki-laki kecil, kemudian orang yang punya dua kelamin, unsa namanya. Bukan bencong loh ya, bencong itu laki-laki, cuma gayanya kayak perempuan, itu tidak boleh ya. Nah itu jadi laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, kemudian orang yang punya dua kelamin, istilahnya unsa, baru nanti perempuan. Ya, perempuan paling belakang. Nah, tapi di masjid-masjid kita, walaupun bukan Idul Fitri, Idul Adha, penempatan perempuan itu seringnya di samping. Nah, ya, seringnya di samping. Lah itu kayak apa seperti itu? Lah di sini ulama beda pendapat. Pertama ya, mereka yang ada di samping tidak dapat fadilah jamaah. Tidak dapat fadilah jamaah. Artinya perempuan yang di samping, menurut pertama ya, pendapat yang pertama ini tidak dapat keutamaan jamaah. Berarti kayak dia sholat sendirian walaupun dia berjamaah.
pahalanya kayak orang sholat sendirian, tidak berjamaah. Pendapat yang kedua mengatakan makmum perempuan yang di samping itu tetap dapat fadilah jamaah, tetap dapat pahala jamaah 27, tapi dia tidak dapat keutamaan urutan shaf. Ngerti enggak? Nah, jadi pendapat yang kedua ini mengatakan apa? Tetap dapat fadilah jamaah 27 derajat itu, tapi mereka nggak dapat pahala urutan shaf. Urutan shaf kayak tadi itu. Cuma alasannya kenapa di situ ulama ya, ulama kita kok masih naruh di samping, padahal ada dua pendapat di antara ulama. Perdebatan ulama ini kan ada di sini ya. Kenapa masih ngotot taruh di samping? Nah, alasannya begini. Kita ini dalam berjamaah ya, tidak mesti kita dari awal langsung full tim, kan begitu. Seperti ya. Kalau kita paksakan kayak tadi itu, laki-laki dewasa, anak-anak, kemudian perempuan paling belakang, begitu ya. Andai kan dipaksakan seperti itu, kita kadang-kadang berjamaahnya itu kan nggak langsung orang itu datang awal waktu semua, kan begitu. Bisa jadi nanti baru rakaat kedua ada yang datang, atau rakaat ketiga, atau rakaat keempat. Lah kalau dipaksakan kayak tadi itu, akhirnya nanti laki-laki di belakang perempuan. Nah, kalau di belakang perempuan nggak sah ini, yang belakangnya perempuan nggak sah di situ. Nah, sehingga daripada nanti ngalami kasus seperti ini yang membuat laki-laki nggak sah di belakang perempuan, nah mending taruh samping aja. Walaupun ada perdebatan di antara ulama mengenai dapat pahala jamaah ataukah hanya sekedar kehilangan urutan shaf tadi itu, gitu. Paham ya? Jadi ya tidak apa-apa, itu pendapat yang kedua itu sudah seperti itu. Paham ya? Yang penting sah, gitu lah. Yang penting sah, walaupun nanti ada perdebatan ulama mengenai dapat 27 derajat atau enggak, begitu. Daripada kita mengambil idealnya, tapi nanti rawan laki-laki di belakang perempuan, sehingga yang belakang perempuan tidak sah, begitu. Jelas ya? Ada lagi? Bolehkah seorang wanita menjadi mempelai ketika jamaahnya semuanya wanita? Ya boleh di situ. Asalkan perempuan makmumnya perempuan, imamnya perempuan, boleh di situ. Yang nggak boleh kalau makmumnya laki-laki, tidak boleh di situ, nggak sah. Ya tidak. Tahun berapa dulu ya, tahun 90-an itu ada di Amerika, ada seorang perempuan ngimami Jumatan itu, di mana ada berita dulu gitu ya. Ya itu nggak sah itu. Ada lagi? Babaknya ada yang tanyakan? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamil ahwal wa nafat wa barik lana jamil hajat wa narum minna rabbi alna nabiyyan qawla rafatina fa'alana wa qarabatina nabi sallallahu alaihi wasallam wa tajar man halafa amraka wa sal wa subhanahu wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Hadinam ta'alihim biya mangkida alaihim wa rabbalina